Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Aulia Putri dengan digit NIM terakhir 125. Saya di sini dari Poltekkes Tanjung Karang, jurusan STR Keperawatan. Dan di video ini saya ingin berbagi refleksi mengenai sistem manajemen rumah sakit atau SIMRS. Jadi yang pertama, mari kita bahas secara singkat mengenai SIMRS. Jadi SIMRS itu adalah sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan semua proses pelayanan di rumah sakit, baik medis maupun administratif. Dengan SIMRS, alur pelayanan mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan, tindakan medis, pemberian obat, hingga pelaporan keuangan, semuanya dilakukan secara digital dan terintegrasi. Menurut Permenkes nomor 82 tahun 2013, semua rumah sakit di Indonesia diwajibkan menyelenggarakan SIMRS. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan rumah sakit, sekaligus juga sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Dan ada yang lebih menariknya, yaitu rumah sakit diperbolehkan menggunakan sistem open source dari Kemenkes atau mengembangkan sendiri sistemnya, asalkan memenuhi standar dan mampu terintegrasi dengan sistem nasional seperti BPJS dan Satu Sehat. Selain itu juga, pengelolaan SIMRS harus memenuhi standar keamanan dan memiliki struktur organisasi pendukung, seperti instalasi SIMRS dan staf teknis yang kompeten, seperti analis sistem, programmer, dan teknisi jaringan. SIMRS juga dibagi ke dalam beberapa bagian besar, yaitu front office seperti pendaftaran, pelayanan pasien, rawat jalan, dan rawat inap. Ada juga back office seperti keuangan, kepegawaian, dan logistis, dan modul tambahan seperti farmasi, rekam medis, dan pelaporan. Bagaimana sih aplikasi SIMRS dijalankan di lingkungan rumah sakit secara langsung? Jadi di sini ada beberapa modul utama. Yang pertama, modul pendaftaran pasien yang menangani proses registrasi pasien baru maupun lama, baik rawat jalan maupun rawat inap. Yang kedua, modul rekam medis elektronik yang memungkinkan dokter mengakses dan mengisi data medis pasien secara digital. Yang ketiga itu ada modul farmasi untuk pengelolaan resep, stok obat, dan distribusi obat ke pasien. Yang keempat itu ada modul laboratorium dan radiologi yang memungkinkan integrasi hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Dan juga modul pelaporan yang menghasilkan data dan statistik penting untuk keperluan manajemen dan pelaporan ke pemerintah. Sistem ini membantu mempercepat proses pelayanan pasien, mengurangi antrian, dan memastikan tidak ada data yang tercecer karena semua terekam secara digital dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selain itu, adanya sistem login untuk tiap user memastikan keamanan dan otoritas yang tepat. Jadi, SIMRS tidak hanya membantu rumah sakit bekerja lebih efisien, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data, terutama dalam pengembalian keputusan klinis. Saya juga membayangkan jika semua rumah sakit di Indonesia benar-benar menjalankan SIMRS secara optimal dan terintegrasi, maka koordinasi antar layanan kesehatan akan jauh lebih baik dan pasien pun akan merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi kesimpulannya itu adalah SIMRS sistem yang sangat strategis dan penting untuk masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi regulasi Permenkes nomor 82 tahun 2013 telah memberikan kerangka yang jelas dan aplikasi SIMRS ini memberikan gambaran nyata bahwa sistem ini sangat bisa diterapkan dan dikembangkan. Semoga video refleksi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi inspirasi untuk mendukung transformasi digital di sektor kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.